Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan program mesin deterministik input automata atau bisa disingkat DFA dengan menggunakan Java. Mata kuliah teori bahasa automata dan dosen pengampu Gunawansah STMKOM. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Muhammad Gifari Ilham Ramadan dengan NPM 2113201060. Kemudian ada Mutia Rismawanti dengan NPM 2113201072. Kemudian ada Retno Nurasana dengan NPM 2113201066. Ini sini ada daftar isi yang berisi tentang pengertian DFA, ciri-ciri DFA, tipe DFA, contoh DFA, dan program DFA. Pengertian DFA. Deterministic Input Automata atau bisa disingkat DFA merupakan teori komunikasi yang sedang dari ilmu komputer teoritas. DFA juga merupakan mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. DFA juga selalu menuju state tunggal tertentu setelah membaca barang baris input. Jumlah state yang dihasilkan dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua cara ataupun metode. Yang pertama yaitu metode partisi dan yang kedua itu metode filling table. Dan di sebelah sini adalah contoh dari DFA. Kemudian ada ciri-ciri DFA. Adapun ciri-ciri DFA yaitu yang pertama, DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. Yang ketiga, DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Yang keempat, DFA lebih sulit dibuat. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Yang keenam, semua DFA merupakan NDFA. Dan yang ketujuh, DFA membutuhkan lebih banyak ruang ataupun space. Selanjutnya ada tuple DFA. Yang pertama ada himpunan kedudukan atau state disimbolkan dengan huruf Q, contohnya seperti Q0, Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya ada himpunan simbol input atau alfabet, biasa disimbolkan dengan sigma, contohnya seperti A dan B. Kemudian untuk fungsi transisi, simbolnya seperti angka 8. Kemudian untuk kedudukan awal atau state awal, biasa disimbolkannya menggunakan huruf S. Dan cirinya diawali dengan panah, kemudian lingkaran, contohnya seperti Q0. Kemudian untuk kedudukan akhir atau state akhir, biasanya disimbolkan dengan huruf F dan memiliki ciri ada lingkaran 2, contohnya seperti Q3. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soal DFA, di mana di sini kita diminta untuk menentukan tuple-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari state-nya. Di sini terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian untuk inputannya di sini kita cari inputannya itu terdiri dari A dan B. Kemudian untuk state awalnya di sini Q0. Kemudian untuk final state-nya terdapat di Q3. Selanjutnya kita cari transisinya, di mana apabila Q0 diberi inputan A, maka dia mengarah ke Q2, dan apabila Q2 diberi inputan B, maka dia akan mengarah ke Q1, dan apabila Q1 diberi inputan A, maka dia akan mengarah ke Q3, dan apabila Q1 diberi inputan B, maka dia akan mengarah ke Q0, dan apabila Q2 diberi inputan A, maka dia mengarah ke Q0, dan apabila Q2 diberi inputan B, maka dia mengarah ke Q3, dan apabila Q3 diberi inputan A, maka dia akan mengarah ke Q1, dan apabila Q3 diberi inputan B, maka dia mengarah ke Q2. Atau kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk tabel transisi seperti berikut. Nah, maka hasilnya akan sama saja. Misalnya yang A ini terdapat Q2, Q3, Q0, dan Q1, begitupun yang B-nya.
Selanjutnya ada program mesin DFA berbasis Java. Ini adalah untuk sintaksnya. Di sini digunakan scanner. Scanner dipakai untuk menginput data dari keyboard ataupun user, di mana pada sintaks tersebut digunakan untuk menginput jumlah state dan jumlah inputan. Kemudian di sini menggunakan array 2 dimensi ataupun matrix untuk penempatan state dan transisi. Menggunakan pengkondisian for untuk menentukan variabel i, di mana i untuk state dan j untuk transisi. Selanjutnya di sini ada inputan untuk dua elemen, yaitu transisi state A atau B. Kemudian di sini ada inputan untuk string berupa huruf A atau B. Kemudian pengkondisian for integer untuk menentukan transisi antar state sehingga menghasilkan output berupa tabel transisi. Kemudian di sini yaitu pendeklarasian variabel bertipe int dengan pengkondisian for untuk inputan transisi A dan B, di mana jika user menginput A yaitu sama dengan 0. Kemudian jika user menginput B yaitu sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada pendeklarasian variabel kembali untuk awalan, kemudian hasil, next state, dan IP atau untuk inputan i. Kemudian di sini untuk output kesimpulan, di mana sintaks terakhir dengan pengkondisian if else untuk menentukan output hasil apakah string tersebut diterima atau ditolak. Selanjutnya ini adalah hasil run dari program tersebut. Jika kita tentukan dahulu, kita akan menginput jumlah state-nya yaitu 4, kemudian jumlah inputannya 2, kemudian kita tentukan transisinya. Sebelum itu kita mengikuti contoh gambar yang telah dipresentasikan sebelumnya, di mana jumlah state itu 4 dan jumlah inputan itu 2. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk menginput fungsi transisinya, di mana jika state pertama atau state key 0 dikasih input A, maka dia ke state key 2. Kemudian jika key 0 dikasih input B, maka dia ke state key 1. Selanjutnya key 1 jika dikasih input A, dia ke key 3. Key 1 dikasih input B, dia ke key 0. Di state kedua, key 2 dikasih input A, dia ke key 0. Kemudian key 2 dikasih input B, dia ke key 3. Dan terakhir key 3 dikasih input A, dia ke key 1. Selanjutnya key 2 dikasih B, dia ke key 2. Nah, untuk di sini kita baru memasukkan string untuk menentukan mesin apakah transisinya itu diterima ataupun ditolak. Sebagai contoh kita mengisi stringnya itu AB, BA, BA. Maka hasilnya yaitu seperti ini, di mana di sini menghasilkan suatu output berupa tabel transisi terlebih dahulu. Seperti yang telah ditentukan sebelumnya, untuk state pertama dikasih input A, dia ke key 2. State pertama dikasih input B, dia ke key 1. Kemudian selanjutnya seperti persis yang telah diinputkan sebelumnya. Maka kesimpulannya
string tersebut diterima. Kenapa? Karena di sini sudah ditentukan bahwa state terakhir itu adalah state ataupun finish state. Oke, berikut ini adalah demo programnya. Oke, di sini ada sintaksnya. Oke, kita coba di run. Kita ikuti sesuai gambar yang sebelumnya untuk state dan inputannya. Oke, di sini jumlah state-nya 4, jumlah inputannya 2. Kita samakan. Ini 2, ini ke key 1, ini ke key 3, ini ke key 0. Nah, ini ke key 3. Kemudian ini ke key 1 dan ke key 2 untuk di state key 3. Oke, kita coba string yang ditolak. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Sebagai contoh kita ambil misalnya B, A, B, A, B. Nah, berarti ditolak karena di sini stop di key 1. Kita coba B, A, B, A, B. Enter, maka di sini kesimpulannya bahwa string tersebut ditolak. Nah, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Gipari mengenai hasil programnya, di sini saya akan mencocokkan apakah hasil string dari program dengan gambar manualnya ini akan sama atau berbeda. Langsung saja kita cocokkan gambarnya. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan stringnya itu A, B, B, A, B, A. Oke, langsung saja. Di sini, apabila key 0 diberi inputan A, maka dia mengarah ke key 2. Selanjutnya, apabila key 2 diberi inputan B, maka dia akan mengarah ke key 3. Dan apabila key 3 diberi inputan B, maka dia akan mengarah ke key 2. Dan apabila key 2 diberi inputan A, maka dia mengarah ke key 0. Dan apabila key 0 diberi inputan B, maka dia akan mengarah ke key 1. Dan yang terakhir, apabila key 1 kita beri inputan A, maka dia akan mengarah ke key 3, di mana key 3 ini merupakan final state-nya. Nah, maka kesimpulannya stringnya itu diterima karena berada di final state. Nah, maka mari kita bandingkan dengan hasil program yang sebelumnya. Nah, kesimpulan dari hasil program juga sama, yaitu string tersebut diterima. Nah, maka kesimpulannya baik secara manual maupun hasil program, maka kesimpulannya stringnya sama-sama diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.